kita ingin melakukan sesuatu yang bahkan di situ kemampuan kita itu nggak bisa. Contohnya nih, kita ingin memiliki tabungan 5 miliar di tahun ini juga. Gimana caranya coba? Sedangkan kerjaan aja belum punya, gaji aja belum punya, gimana caranya kita bisa nabung? Dan harus terwujud tahun ini juga kan, itu nggak mungkin banget ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asap YGC, bertemu lagi dengan kami tim YGC Academy pada podcast Open Your Mind kali ini. Nah teman-teman, jadi dari kemarin kan aku belum pernah kenalan diri. Nah gimana kalau pada pertemuan kali ini aku kenalin diri aku dulu. Nah habis itu baru kita lanjutin tentang materi yang kemarin aku bawain terkait perfeksionisme. Jadi nama aku Najwa Kamila, biasa dipanggil Najwa. Dan pada tahun ini aku baru menginjakkan kaki di bangku kelas 2 SMA. Nah teman-teman mohon doanya ya agar aku diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat Allah yang masih menurunkan kenikmatannya untuk kita, akhirnya kita dapat masih hidup sampai sekarang, masih dapat bernafas, dan dengan umur yang Allah berikan tersebut juga kita masih dapat menuntut ilmu kan teman-teman, untuk lebih mengasah akal kita, mengasah pemahaman kita, pengetahuan kita, sehingga dengan pengetahuan itulah kita dapat banyak sekali menciptakan karya-karya luar biasa. Nah selanjutnya tidak lupa kita junjungkan sholawat serta salam kepada baginda tercinta, baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangannya, berkat pengorbanannya yang mampu mengorbankan air mata, bahkan mengorbankan darahnya, mengorbankan jiwanya. Untuk apa teman-teman? Untuk dapat menyebarkan Islam rahmatan lil alamin hingga semenanjung dunia, hingga dapat sampai pada kita saat ini. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasan yang kemarin terkait perfeksionisme, yang dimana perfeksionisme itu adalah sebuah tuntutan yang dimana kita itu harus jadi sempurna gitu teman-teman. Nah jadi sebenarnya perfeksionisme itu boleh nggak sih? Kan di pertemuan kali ini kita akan membahas, jadi perfeksionisme itu sebenarnya boleh nih teman-teman, asalkan kita harus tahu batasan diri kita itu mampunya sampai mana. Jadi sehingga ketika kita tahu nih batasan kita di mana, kita jadinya nggak kena efek samping dari perfeksionisme itu. Teman-teman tahu kan yang kemarin pernah saya sebutkan bahwasanya efek samping dari perfeksionisme ini bisa menyebabkan kekecewaan atau stres ya, atau bahkan depresi nih teman-teman. Jadi jangan sampai kita terjerat kepada contoh-contoh itu semua. Nah jadi ada yang namanya 3 tuntutan yang gak realistis. Salah satunya yaitu adalah tipe self-oriented perfectionism, yang dimana di dalamnya itu menjelaskan tentang kita membuat standar yang tinggi, yang gak possible banget sama kemampuan diri kita nih teman-teman. Coba bayangin aja, kita ingin melakukan sesuatu yang bahkan di situ kemampuan kita itu nggak bisa. Contohnya nih, kita ingin memiliki tabungan 5 miliar di tahun ini juga. Gimana caranya coba? Sedangkan kerjaan aja belum punya, gaji aja belum punya, gimana caranya kita bisa nabung? Dan harus terwujud tahun ini juga kan, itu nggak mungkin banget ya teman-teman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya socially prescribed perfeksionis, yang dimana itu membahas tentang tuntutan orang lain untuk menuntut diri kita agar menjadi yang sempurna. Teman-teman sering banget gak sih ngerasain kita itu harus sempurna di mata orang tua, di mata teman-teman. Jadi kita itu harus ngikutin apa kata orang tua. Misalkan kata orang tua, ibu pengen banget deh anak ibu itu bisa kumlot. Kita boleh ingin mewujudkan itu semua, tapi ketika kita sudah ketika kita sudah berusaha
semaksimal mungkin, dan nanti akhirnya gak sesuai ekspektasi, ya udah itu diterima. Jangan sampai karena tuntutan tadi akhirnya kita jadi putus asa di tengah jalan dan jadi bahkan ngedown kan, gak semangat hidup lagi. Itu jangan sampai ya teman-teman. Terus yang tipe ketiga itu adalah other oriented perfectionist. Itu kebalikannya teman-teman, yang dimana kita menuntut orang lain agar sempurna. Sebenarnya boleh aja sih kita bikin orang lain itu berpenampilan yang lebih baik atau bersikap yang lebih baik, tapi ada batasannya teman-teman. Jangan sampai kita itu menuntut banget orang itu sehingga orang itu akhirnya jadi stres gitu kan ya. Jangan sampai, karena orang lain juga pasti punya batasan-batasan kemampuan hidupnya tersendiri kan. Jadi ketika kita ingin menyeru sih, bukan menuntut, mungkin bahasa halusnya menginginkan gitu orang tersebut itu agar tampak sempurna, sebenarnya boleh aja, asalkan kita harus tahu batasan kemampuan diri dia. Nah itu jadi kenapa sih aku hari ini selama ini gitu ya ngebahas tentang perfect atau perfeksionisme, karena pasti yang namanya kita ya remaja menginginkan banget yang namanya perfect atau sempurna gitu ya teman-teman. Kita boleh aja, asalkan tadi yang pernah saya katakan juga sebelumnya, ketika kita sudah berusaha dan hasilnya keluar gak sesuai sama ekspektasi kita, maka kunci yang harus kita pegang erat-erat itu adalah bersyukur kepada Allah. Karena coba bayangin aja teman-teman, ketika kita mengharapkan sesuatu gitu, terus nanti hasilnya gak sesuai sama ekspektasi kita, ingat aja, semua yang Allah turunkan untuk kita itu pasti baik, pasti benar. Itu yang disampaikan oleh direktur pendidikan di sekolah saya. Kita itu harus menerima apa adanya yang telah Allah berikan, selagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan ya. Tapi kalaupun misalkan Allah menakdirkan hasilnya yang lain, ya udah kita terima lapang dada. Karena ketika kita terima, kita percaya, yakin sama Allah bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita, maka di situ pasti kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tersendiri. Teman-teman cobain aja. Coba teman-teman cobain aja. Menerima apa adanya, selalu bersyukur dengan segala sesuatu yang telah Allah turunkan untuk diri kita, maka di situ pasti kita ngerasain kebahagiaan yang mungkin orang lain itu nggak bisa ngerasain teman-teman. Sebagaimana Allah itu berfirman dalam Quran surat Yunus surat nomor ke-14 ayat 7, salah teman-teman, bukan Yunus tapi Ibrahim ayat 7. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita berbuat syukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, maka la azidannakum, Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kita berpaling, jika kita berbuat kufur, maka ingat teman-teman, Allah itu akan mengazab dengan azabnya yang dahsyat. Jangankan kita dengar kata azab ya teman-teman, kita ngedengar hukuman dari guru aja itu udah ketar-ketir gitu kan ya. Ini sang pencipta alam semesta Allah yang ngomong, inna azabil syadid, sesungguhnya azabku itu sangat dahsyat. Itu ya Allah, nauzubillah ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur, yang gak terima dengan segala sesuatu yang udah terjadi sama hidup kita. Karena teman-teman, yang saya udah pernah baca dalam Al-Quran surat Al-A'raf, jangankan di dunia gitu, orang-orang yang kufur pasti di akhiratnya Allah akan masukkan ke dalam neraka. Coba bayangin teman-teman, neraka itu udah mah tempatnya nggak enak kan ya, udah mah batin kita disiksa, jasad kita juga disiksa. Itu rasanya tuh kayak ya Allah, apalagi coba yang diharapin kalau kita udah masuk neraka gitu. Di situ Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ketika penghuni neraka itu berseru kepada para penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, berikanlah kepada kami air sedikit atau rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa coba jawab penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin.
Bayangin teman-teman, kata penghuni surga itu menolaknya. Allah mengharamkan keduanya untuk kalian, untuk orang-orang yang memasuki neraka tersebut. Kenapa di ayat itu Allah katakan kafir? Karena yang pasti udah masuk ke dalam neraka itu kan orang-orang kafir ya. Tapi teman-teman jangan salah, orang beriman juga ada loh yang masuk neraka. Kenapa? Karena walaupun mereka ngakunya beriman, tapi ternyata mereka nggak mengikuti syariatnya Allah, mereka nggak mengikuti aturan-aturan yang telah Allah terterakan dalam Al-Quran. Nah jadi teman-teman semua, kita boleh menuntut diri kita itu menjadi sempurna, tapi ingat, kita harus tetap bersyukur kepada Allah, harus tetap menerima apa adanya yang telah Allah berikan untuk kehidupan kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Allah, maka di situ keimanan kita akan meningkat. Kalau keimanan kita meningkat, maka di situ kita akan mengambil derajat takwa, teman-teman. Coba, di sini saya mau ngasih tahu iman itu apa sih? Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan. Jadi iman itu adalah masalah hati, teman-teman. Masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita yakin, benar-benar yakin sama semua yang telah Allah turunkan dalam kehidupan kita, maka di situ ketika keimanan kita meningkat, maka kita akan mengambil derajat takwa. Sedangkan kata Allah, ketika orang-orang bertakwa itu Allah cintai, maka Allah akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Sebagaimana dalam Quran surat 14, Quran surat Yunus, Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa di dunia, di kehidupan dunia. Kan tadi saya udah bilang kan, kalau kalian teman-teman udah mau membiasakan diri untuk bersyukur dengan segala sesuatu yang telah Allah turunkan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Nah, itu adalah salah satu busyra fil hayati dunia, kabar gembira di kehidupan dunia. Kita merasa lebih tenang, merasa lebih bahagia, betul nggak teman-teman? Ya. Nah, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Maksudnya apa sih di kehidupan akhirat kita mendapat kabar gembira? Jadi di akhirat itu kita akan memasuki surganya Allah. Nah, barulah di sini teman-teman nih kita akan mendapatkan kesempurnaannya hakiki. Yang selama di dunia ini kita kejar-kejar, kita penuhi tuntutan-tuntutan orang lain, tuntutan-tuntutan dari diri kita. Kita berusaha semaksimal mungkin agar diri ini menjadi sempurna. Ternyata di akhirat tanpa kita mengejarnya, kita sudah mendapatkannya nih teman-teman. Kalau kita sudah memasuki surganya Allah, segalanya menjadi sempurna untuk diri kita. Contohnya, misalkan kita ingin cantik gitu ya di surga, itu dengan sendirinya Allah akan kabulkan nih teman-teman gitu. Misalkan kita di surga itu mau makan ini, mau makan itu Allah langsung kabulkan. Misalkan kita di surga ingin bahagia yang tiada tara, dan itu benar-benar terjadi di surga nanti. Jadi makanya teman-teman, yang pertama bersyukur dulu. Semoga dengan syukurnya kita di dunia, dengan sabarnya kita di dunia, menerima apa adanya nih dengan segala kondisi kita di dunia ini, maka insya Allah nanti di akhirat kita akan menuai hasilnya. Kita akan memasuki surga firdausnya Allah, memasuki surganya Allah, dan disitulah kita akan mendapatkan kesempurnaannya hakiki. Nah teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga proses kita untuk menjadi yang lebih baik itu Allah permudah. Dan satu kata buat teman-teman, satu kalimat buat teman-teman ya, satu quotes buat teman-teman semua. Boleh kita boleh kita mengejar kehidupan dunia ini agar terlihat sempurna. Tapi ingat teman-teman, yang sempurna itu ada di akhirat. Nah itu aja mungkin dari saya Najwa Kamila pada hari weekend kali ini. Cukup sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.